Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 12 April 2023 dengan judul Saat Bertekun dalam Doa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua para pendengar untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita ikuti penjelasannya. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Kepada setiap orang yang dihajar, Yesus datang dengan pelayanan untuk menyembuhkan. Hidup yang kehilangan sesuatu, getir dan menderita, dapat diterangi oleh penyataan kehadirannya yang berharga. Allah tidak akan membiarkan kita tetap ditekan oleh duka cita yang dungu, dengan hati yang luka dan kecewa. Dia ingin agar kita menengadah dan melihat wajahnya yang penuh kasih. Juru Selamat yang suci itu berdiri dekat orang-orang yang berderai air mata, sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Dia rindu untuk menjabat tangannya kita, supaya melihatnya dengan iman yang tulus, mengizinkannya untuk membimbing kita. Hatinya terbuka terhadap kesedihan, duka cita kita dengan kasih abadi, dan dengan kebaikan yang penuh kasih yang selalu menyertai kita. Kita dapat menjaga hati kita tetap kepadanya, dan merenung-renungkan kebaikannya yang penuh kasih sayang sepanjang hari. Dia akan mengangkat jiwa di atas duka cita dan kebingungan setiap hari ke dalam kerajaan damai. Ingatlah ini, anak-anak yang menderita dan berduka cita dan bersuka cita dalam pengharapan. Disalin dari buku Khotbah di atas Bukit, halaman 21 dan 22. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Allah tidak akan membiarkan kita tetap ditekan oleh duka cita yang dungu, dengan hati yang luka dan kecewa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga kesukaran hidup, masalah-masalah yang terjadi. Biarlah mereka dapat melaksanakannya, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Lebih daripada itu, dapat mensejahterakan bangsa dan rakyat. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami berdoa khusus untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pelayan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa khusus bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini, dia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, boleh sesuai dengan keteladanan Yesus Kristus. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan, biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga yang Tuhan percayakan bagi masing-masing mereka, mereka dapat mendidik anak-anak bukan sekedar memiliki pengetahuan di dunia ini, tetapi yang paling terutama adalah mereka memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar, percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.